Menjadi jendela informasi kampus perjuangan, ITS On This Week kembali menyapa Anda dengan rangkuman berbagai peristiwa dan prestasi terbaik ITS dalam sepekan. Bersama saya Ayu Dwi, berikut informasi selengkapnya. Kabar membanggakan kembali datang dari mahasiswa ITS. Sebuah inovasi teknologi pertanian modern, yakni traktor listrik, kini resmi diluncurkan sebagai solusi ramah lingkungan guna mendukung pertanian modern. Dalam upaya mewujudkan teknologi pertanian modern, ITS meluncurkan traktor listrik yang mampu beroperasi di berbagai medan. Inovasi karya Departemen Teknik Elektrootomasi ITS ini mengadopsi desain khusus menyerupai kapal agar tetap stabil dan tidak mudah tenggelam saat digunakan di lahan gambut. Selain penggunaan sistem power steering dalam mekanisme kendali setir, traktor ini juga dibekali daya yang efisien, sehingga mampu beroperasi selama 3 hingga 4 jam dengan kecepatan 3 hingga 5 km per jam. Dalam proses penyempurnaannya, inovasi fitur otonomus turut dikembangkan guna mengatasi tantangan sistem pendinginan di lahan gambut. Menariknya, hasil riset ini telah mendapat kepercayaan dari Kementerian Pertanian melalui pemesanan sebanyak 10 unit traktor listrik. Ya tentunya salah satu tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dari hasil pertanian. Kenapa elektrik? Ya kami berharap bahwa operasional cost-nya bisa lebih rendah. Di samping itu juga kita berharap sawah itu meskipun dikerjakan dengan mekanisasi pertanian namun bisa emisinya rendah. Nah dari uji coba tadi memang motor ini torsinya sangat besar karena motor listrik sehingga relatif hambatannya tidak berarti. Memang medannya ini lebih sulit daripada medan gambut karena kangkung ya, mungkin akan ada kangkungnya yang akarnya saling bersambungan itu sehingga lebih berat, tapi alhamdulillah tadi ya rasanya tidak ada masalah. Institut Teknologi 10 November kembali memperkuat barisan akademisinya di bidang riset dan teknologi. 5 profesor baru kini resmi dikukuhkan, menegaskan kontribusi nyata kampus dalam mendorong riset unggulan yang berdampak luas. Akselerasi teknologi dan riset kembali diperkuat oleh kampus perjuangan. Sebagai bentuk kontribusi nyata kepada bangsa, Institut Teknologi 10 November kini resmi memiliki 257 guru besar usai mengukuhkan 5 profesor baru pada Kamis 16 Juli 2026. Jajaran profesor yang dikukuhkan kali ini antara lain Profesor Dedi Dwi Prastyo dari Statistika, Profesor Bambang Arif Dwiantoro dari Teknik Mesin, Profesor Ahmad Mauludianto dan Profesor Ari Santoso dari Teknik Elektro, serta Profesor Imam Abadi dari Teknik Fisika. Dalam kesempatan ini, kelima guru besar memaparkan inovasinya lewat orasi ilmiah dari berbagai ranting ilmu, meliputi statistika finansial deret waktu, energi terbarukan, propagasi gelombang elektromagnetik, kontrol kendaraan otonom hingga pengukuran dan kendali cerdas. Di balik pencapaian tersebut, terdapat dukungan dan doa dari keluarga yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik para profesor. Lewat gagasan mutakhir yang dihadirkan, ITS kembali menegaskan perannya sebagai kampus yang siap melahirkan solusi teknologi demi mendukung kemandirian bangsa. Keluarga, terutama istri saya, jadi memang sangat besar gitu ya, karena mereka yang artinya fokus ngurusi di rumah tangga, anak-anak sekolah atau mungkin keadaan di rumah. Jadi pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri saya tercinta. Semangat inovasi dan prestasi kembali ditunjukkan oleh kampus perjuangan. Tim Sapu Angin ITS resmi melepas mobil formula terbarunya yang siap berlaga pada ajang bergengsi Formula SAE Jepang 2026.
Menandai 13 tahun perjalanan riset otomotif, mahasiswa ITS kembali menjadi sorotan membanggakan dengan hadirnya sapu angin Speed 8 yang resmi diluncurkan di Research Center ITS pada Jumat, 17 Juli 2026. Mobil Formula generasi ke-8 ini hadir sebagai momentum bagi tim sapu angin untuk kembali berlaga di FSAE Japan 2026. Pengembangan kali ini berfokus pada penyempurnaan performa mesin dan material guna memaksimalkan efisiensi serta performa mobil. Proses inovasi ini pun tak lepas dari dukungan jajaran pimpinan ITS serta mitra sponsor dan media partner. Sebagai penutup rangkaian peluncuran, sapu angin Speed 8 menjalani sesi test drive di sirkuit ITS untuk membuktikan performanya langsung di atas lintasan. Dari segi engine, kita menggunakan engine yang baru. Kemudian dari segi sasis, kita membangun sasis dari nol. Dari segi geometri kaki-kaki, kita juga melakukan perhitungan dan manufaktur ulang. Terutama yang paling mencolok adalah dari segi aero device, yang dimana pada mobil sapu angin Speed sebelumnya belum pernah menggunakan aero device. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam ITS on this week kali ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Ayu Dwi pamit undur diri dan sampai jumpa pada edisi minggu depan.